Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Jaka akan memberikan kepada kalian subtema pembelajaran tentang zat-zat yang merusak dan menjaga kesehatan organ pernafasan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kalian sudah pelajari kemarin-kemarin, kita coba ingat dulu sebelum ke apa itu zat-zat yang merusak pernafasan dan bagaimana cara kita menjaga organ pernafasan kita. Kita coba ingat lagi apa itu artinya pernafasan. Ya, oke, coba kita lihat. Apa itu pernafasan? Pernafasan adalah ketika proses udara, ya, oksigen masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung, kemudian masuk ke laring, kemudian ke trakea, kemudian ada bronkus, ya, bronkus kemudian masuk ke alveolus dan sampailah ke paru-paru. Ya, dimana oksigen tadi ditukar, ya, kemudian ditukarkan di dalam paru-paru, kemudian dikeluarkan, ya, dalam proses sebaliknya yang tadi proses masuknya, sehingga udara itu keluar, ya, karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Nah, teman-teman, organ pernafasan yang tadi Pak Jaka sebut itu sangat mempengaruhi kualitas dari pernafasan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kalau misalnya udara-udara yang tadi dibawa masuk oleh tubuh, yang tadi masuk ke hidung, itu ternyata mengandung zat-zat yang merugikan bagi tubuh. Nah, ini juga akhirnya akan menyebabkan penyakit-penyakit atau gangguan organ pernafasan yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Zatnya apa saja? Nah, kita mulai yuk. Ini dia zat-zat yang merusak organ dan kesehatan pernafasan. Ya, kita lihat. Wah, ini dia, ya. Ada satu paket racun yang ada di dalam satu batang rokok. Jadi zat yang pertama itu ada di dalam rokok. Nah, zatnya apa saja? Banyak banget, ya. Kalau kita bicara zat-zat yang merugikan tubuh, terutama di pernafasan, itu cukup kita ingat pada benda yang satu ini. Jangan pernah teman-teman melakukan atau yang namanya atau jangan ngerokok deh, gitu intinya, ya. Nah, ada apa sih sebenarnya zat-zat yang ada di dalam rokok itu? Seperti teman-teman lihat nih di dalam gambar, di dalam slide. Itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 racun yang ada di dalam rokok ketika rokok itu dibakar dan dihisap ke dalam tubuh, ya. Tentu saja rokok itu asapnya oleh para penghisap rokok itu diserap bisa melalui mulut, bisa melalui hidung, sehingga masuk ke saluran atau organ pernapasan yang tadi ada di depan, ya, yang tadi kita sudah sebutkan. Dan teman-teman perlu tahu, ketika zat-zat itu tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh, maka dia akan menempel. Asap itu nggak akan bisa keluar sepenuhnya dari dalam paru-paru untuk bisa keluar dari dalam tubuh, sehingga dia mengendap, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, terus akhirnya bertahun-tahun asap itu terus mengendap berikut dengan zat-zat yang ada di dalamnya, sehingga menyebabkan penyakit tertentu, ya, yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, ada urea, ya. Urea itu, maaf ya, zat yang ada di air seni, ya, air pipis. Ini sebenarnya untuk pupuk, ya, itu bagus, tapi itu ada di dalam rokok, ya. Kemudian yang mungkin teman-teman suka dengar, ya, itu formalin. Formalin itu biasanya digunakan untuk mengawetkan binatang-binatang untuk percobaan, ya, kodok, kupu-kupu, seperti itu. Hingga jenazah, yaitu diawetkan juga dengan formalin, ya. Atau kalau misalnya dipakai untuk bahan makanan juga kan nggak bagus, ya. Nah, itu ternyata ada di dalam rokok, teman-teman. Ya, kemudian metanol ini juga bahan bakar, ya. Metanol ini zat yang bisa digunakan sebagai bahan bakar, ini juga ada di dalam rokok, ya. Aseton itu biasanya digunakan untuk mencairkan kutek kuku,
nah itu juga ternyata ada di dalam rokok. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai teman-teman sampai kepikiran seperti ini ya, jangan ya. Nah, makanya Pak Jaka tulis di sini ada 1 paket racun dalam 1 batang rokok ya. Oke, itu yang pertama, zat-zat yang ada di dalam rokok ya, yang tadi Pak Jaka sebutkan, urea, metanol, kemudian ada formalin. Nah, itu berbahaya untuk tubuh kalau itu dilakukan, maksudnya pembakaran rokok dilakukan oleh orang yang merokok, itu akan merusak paru-parunya. Berikutnya, tentu saja ini yang terjadi di alam ya. Kabut asap bisa melalui pembakaran limbah rumah ya, atau yang biasanya ada di daerah pabrik ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kabut asapnya atau polusinya ini juga akan mengganggu bagian pernafasan atau organ-organ pernafasan yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman ya. Sama cara kerjanya tadi. Jadi si asap rokok itu atau si asap kabut asap itu dia bisa masuk ke dalam organ pernafasan, kemudian dia bisa memenuhi organ-organ pernafasan yang ada di dalam tubuh sehingga bisa menjadi sesak, bisa menjadi akhirnya tumbuh di situ bakteri atau masuk virus-virus yang ada dari luar ya, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau tadi zat-zat masuk ke dalam tubuh dan itu bisa merusak organ kesehatan pada manusia, khususnya di pernafasan, maka itu kadang-kadang ya kita tidak bisa hindari loh, teman-teman. Nauzubillah min dzalik ya. Misalnya ada kita lagi ke satu tempat, ini kalau nggak lagi COVID ya, misalnya kita lagi pergi ke satu tempat, terus di situ ada yang merokok, aduh itu nggak nyaman banget gitu kan. Kemudian atau misalnya ada sebagian orang yang tinggal di belakang atau di lingkungan pabrik atau di pinggir-pinggir jalan raya misalnya. Nah, itu kan asap-asap polusinya kita tidak bisa hindari. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan supaya paling tidak meminimalisir, mengecilkan gitu ya efek negatif dari zat-zat yang tadi Pak Jaka sampaikan. Nah, ini ada cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang pertama yang teman-teman lakukan adalah pastinya teman-teman harus makan makanan yang sehat dan bergizi, di mana keempat zat-zat makanan ini, yang pertama makanan pokok ya, terdiri dari karbohidrat. Ini karbohidrat itu teman-teman. Kemudian apa aja nih? Contohnya bisa kelihatan di sini ya, jagung, ada singkong, ya, kemudian nasi. Nah, kemudian kedua lauk pauk ya. Lauk pauk ini banyak mengandung protein ya, untuk pertumbuhan ya teman-teman ya. Kalau makanan pokok tadi yang nasi itu untuk tenaga ya, karbohidrat. Kemudian vitamin dan mineral ini untuk kesehatan serat dan daya tahan. Vitamin juga banyak di sini di sayur-sayuran. Nah, untuk melengkapinya adalah teman-teman dengan mengkonsumsi atau minum susu. Nah, ini paling tidak teman-teman makan sesuai dengan porsinya teman-teman ya. Dia jangan lupa tidak boleh berlebihan juga, tidak boleh terlampau kenyang. Intinya ke setiap zat gizi yang ada diperlukan oleh tubuh itu ada di dalam makanan yang teman-teman makan setiap hari ya, seperti itu. Yang berikutnya, yang kedua, nah ini dia, berolahraga yang teratur. Nah, ini ada bola ya, ini waktu pas belum COVID ini pastinya ya. Kemudian ini juga anak-anak lagi berolahraga. Terus Pak Jaka gimana dalam keadaan COVID begini olahraganya? Sebetulnya kalau teman-teman mau keluar olahraga, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah yang pertama bersama dengan orang tua ya. Kemudian teman-teman ada dalam kondisi yang sehat. Kalau sedang merasa tidak sehat, lebih baik teman-teman di rumah ya. Kalau misalnya mau olahraga, bisa saja keluar tapi dengan orang yang lebih tua atau orang tua kalian. Kemudian menjaga protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah atau oleh Bapak dan Ibu guru ya. Nah, silakan teman-teman berolahraga ya, 20-30 menit. Nah, itu akan membantu teman-teman lebih fit, lebih sehat ya, seperti itu. Suka berolahraga teman-teman selama PJJ ini? Mudah-mudahan begitu ya, tetap berolahraga.
Kemudian ini dia yang juga penting, ya, istirahat yang cukup dan benar. Nah, kita lihat dulu istirahat yang cukup untuk anak-anak. Istirahat yang cukup itu berapa lama ya? Kira-kira teman-teman pada Isya gitu ya, paling-paling telat jam 8, maksimal sekali itu jam 9 teman-teman sudah tidur. Ya, sudah tidur, tidak ada yang main games lagi, tidak ada yang nonton TV lagi, tidur jam 9, kemudian teman-teman bangun itu pas mau menjelang subuh. Ya, itu istirahat yang cukup, ya. Ahsan lagi atau baik lagi kalau misalnya teman-teman bangunnya sebelum subuh sekitar jam 4, itu teman-teman boleh sholat tahajud terlebih dahulu. Itu akan lebih sehat lagi teman-teman, akan lebih mantap lagi. Istirahatnya cukup. Berarti berapa jam tuh? Jam 9 berarti jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti 7 jam. Itu istirahat yang sangat cukup sekali untuk teman-teman bisa memulihkan organ pernafasan. Nah, yang berikutnya selain istirahat yang cukup juga istirahat yang benar. Gimana istirahat yang benar? Ini dia, ya, ada cara tidur yang benar seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ya, diantaranya adalah satu, ya, tidak tidur dengan posisi terlentang. Ya, kemudian tahu terlentang ya teman-teman ya, nenggak gitu ke atas, itu tidak dianjurkan. Ya, baiknya posisi tidurnya itu miring ke arah kanan. Ya, kemudian meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Ya, tidak tidur dengan posisi tengkurap. Ya, kemudian memadamkan lampu. Ya, boleh lampunya redup gitu, nggak sampai padam banget, boleh redup gitu, nggak apa-apa. Ya, dan yang penting juga adalah tidurnya lebih awal. Di sini Rasulullah biasanya kalau tidak ada hal yang penting, Rasulullah akan tidur setelah sholat isya. Ya, nah, ada larangan tidur tengkurap teman-teman. Ini ada hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewatiku yang sedang berbaring di atas perutku atau tidur terlungkup, ya. Maka beliau mendorongku, ya, dengan kakinya sambil bersabda, wahai Junaidib. Junaidib ini betul kan Pak Jaka? Kalau Pak Jaka salah, yang Junaidib ini itu Abu Dzar kalau tidak salah. Ya, nah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang ditegur oleh Rasulullah karena tidurnya telungkup, ya. Nah, ini kata Rasulullah, tidur telungkup itu adalah cara berbaringnya penghuni neraka, ya. Karena secara kesehatan juga kalau telungkup dadanya tertekan gitu ya, jantungnya jantungnya juga memompa darahnya tidak maksimal, ya. Berikutnya, ya, ini juga yang penting, itu memakai masker, ya. Teman-teman pasti sudah paham. Untuk yang satu ini, pastikan teman-teman kalau keluar selalu memakai masker, ya. Yang berikutnya adalah membersihkan hidung dengan berwudu. Coba teman-teman, Masya Allah ya, Allah sudah memberikan kepada kita petunjuk bagaimana membersihkan organ-organ tubuh yang mungkin terlihat dari luar. Coba teman-teman bayangkan, bukan bayangkan sih, coba lihat ini nih, coba lihat tayangan ini. Ini ada mahasiswa yang sedang mempraktekkan membersihkan hidung. Jadi dimasukkan kayak suntikan gitu ke dalam hidung untuk dia keluarkan lagi air di saluran hidung yang sebelahnya. Kira-kira gimana bayangannya teman-teman? Sakit ya? Tuh, Masya Allah gitu. Padahal Allah cuma menyuruh ini teman-teman. Itu teman-teman bisa lakukan. Itu namanya berwudu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam setiap wudu beliau tidak pernah meninggalkan kumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinsar, ya. Rasulullah bersabda, dan apabila salah seorang kamu berwudu, maka hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidungnya lalu keluarkan kembali. Memasukkan itu istinsyak dan mengeluarkan kembali gitu. Nah, itu namanya istinsar. Itu kalau teman-teman lakukan, insya Allah hidungnya bersih. Nah, itulah kenapa teman-teman ketika berwudu baiknya teman-teman gak cuma gitu aja, tapi coba dimasukkan, ditahan, dimasukkan, kemudian dikeluarkan. Nah, itu akan membersihkan rongga-rongga hidung yang ada di dalam atau kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung teman-teman, ya. Jadi pastikan berwudu juga nggak cepet-cepet ya, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Dan itu Masya Allah murah sekali gitu. Coba teman-teman bayangin ya, kalau misalnya teman-teman ada dalam kondisi seperti ini nih, ibu-ibu yang sedang dicolok gitu pakai pakai air gitu ya, sengaja. Padahal kalau teman-teman lakukan wudu,
itu insya Allah lebih sehat gitu. Baik, yang terakhir adalah segera teman-teman ke dokter kalau teman-teman merasa ada gangguan pernafasan, sesak, batuk-batuk, ya, kemudian panasnya meninggi gitu ya, tidak sesuai dengan standar biasanya 36 sampai 37. Nah, itu teman-teman segera ke dokter, atau paling tidak sampaikan ke orang tua bahwa teman-teman tidak enak badan, kemudian nanti bersama dengan orang tua pergi ke dokter. Nah, itu saja teman-teman, zat-zat yang membahayakan yang tadi Pak Jaka awal ceritakan, sampai bagaimana cara menjaga organ-organ pernafasan yang ada di dalam tubuh teman-teman. Ini semua adalah bagian dari kita bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, agar Allah memberikan kesehatan kepada kita. Ketika Allah sampaikan bersyukurlah kepadaku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu, kata Allah seperti itu. Nah, itu saja. Pak Jaka mohon maaf apabila ada salah perkataan, salah perbuatan. Kita tutup yuk dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.